Oke kawan, jumpa lagi dengan Taro Channel ya. Jangan lupa di subscribe biar channel saya tambah berkembang. Maklum saya masih pemula dan saya masih terus up terus ya. Oke, saya awali dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, kali ini saya akan up kasus Vina Cirebon, yaitu di sidang PK. Dari 7 terpidana yang tidak bersalah atau tidak berdosa, korban rekayasa kasus yang direkayasa oleh Aibtu Rudiana CS. Dalam sidang itu ibu terpidana pembunuh Vina Cirebon ya menangis di lokasi sidang itu. Payah. Dan saya juga sangat terharu sekali. Gila pokoknya gila nih. Itu ibunya siapa itu yang namanya Yanti, kalau nggak salah itu Bu Yanti, itu nggak kuasa menahan air matanya ketika bertemu anaknya. Oh, ibunya Rivaldi ya, ibunya Rivaldi alias Ucil yang bernama Yanti ya. Itu nggak tega melihat sidang pertama kasus Vina Cirebon tiba di Pengadilan Negeri Cirebon ya untuk menjalani sidang PK yang pertama hari Rabu kemarin ya. Dan ini sudah hari Senin dah. Ini sidang yang kedua sekarang. Ini saya bahas sidang yang pertama hari Rabu kemarin. Dan ke-6 terpidana yang hadir adalah siapa itu? Eka Sandi, Supriyanto, Hadi Jaya, Eka Romadhani, dan Rivaldi. Mereka tiba dengan pengawalan yang ketat oleh petugas menggunakan mobil Transpas sekitar pukul 8:30 ya, mengenakan kemeja putih semua, celana panjang hitam dan peci, ada yang warna hitam dan juga ada yang warna putih pecinya. Ke-6 terpidana tampak sehat dan beberapa kali memberikan senyum kepada awak media serta kuasa hukum yang telah menunggu di lokasi. Namun satu terpidana bernama Sudirman tidak hadir karena jadwal sidang PK-nya berbeda. Di sidang PK yang perdana itu hari Rabu kemarin, para terpidana setelah turun dari mobil langsung digiring ke ruang singgah tahanan ya, yang ada di belakang, biasanya bagian belakang itu ya, yang kayak kandang monyet alias penjara yang ada di dalam sebuah sel yang ada di pengadilan. Dan tim kuasa hukum mereka telah lebih dulu tiba dan langsung mendampingi mereka dalam proses tersebut. Sidang PK yang hari Rabu kemarin dimulai di tengah melakukan pemeriksaan terhadap surat kuasa dari Rivaldi yang diberikan oleh tim kuasa hukumnya di depan meja majelis hakim. Rivaldi tampak berdiri dan tenang. Pokoknya orangnya tenang dia itu pemberani. Dan Rivaldi itu ternyata kebal, dia dianiaya itu nggak mempan, tapi ya sempat memar-memar juga. Dan di saat itu Rivaldi tampak berdiri dengan tenang, dan mengenakan kemeja putih, peci putih, sementara terpidana yang lain masih menunggu di ruang tahanan sementara. Maksudnya di ruang tahanan sementara yang di belakang itu. Sebelum sidang PK perdana tersebut dilanjutkan, majelis hakim yang dipimpin oleh siapa itu namanya, majelis hakimnya itu Ari Ferdian ya, namanya Ari Ferdian, memutuskan menghentikan sementara persidangan setelah meminta agar proses sidang dilangsungkan secara tertutup. Secara tertutup. Kalau sidang PK itu dilakukan secara tertutup, itu masyarakat tidak bisa mengetahui. Padahal kan sudah tahu semua, sudah viral. Ini hakimnya ini minta sidang tertutup apa? Sidang di tahun 2016 saja nggak tertutup, kan udah dewasa. Dan tentunya keputusan hakim untuk menjalankan sidang secara tertutup itu ya langsung dipicu oleh Pak Oto Hasibuan. Pak jelas keberatan, dan tim kuasa hukum terpidana yang hadir di ruang sidang jelas keberatan semua. Wah, burung sidang tertutup itu sidang harusnya untuk publik, kok kan sidang PK. Dan seorang tim anggota kuasa hukum dari Peradi, Bang Jutek Wongso, itu menyampaikan keberatannya secara tegas dan lugas. Dan Pak Oto Hasibuan pun juga mengatakan demikian. Akhirnya hakimnya itu sepakat minta waktu 15 menit untuk berpikir dan diskusi apakah sidang mau dibikin tertutup apa terbuka. Akhirnya setelah diskors 15 menit untuk berdiskusi di belakang, akhirnya sidang dibikin terbuka. Memang alasannya ya diputuskan di dalam pasal 340 atau pembinian, dan di tingkat pertama bahwa pengadilan ini terbuka untuk umum
karena kasusnya pembinian. Oh iya ya, sebelumnya majelis hakim itu beralasan bahwa sidang harus dilangsungkan secara tertutup itu karena alasannya apa? Alasannya karena kasus tersebut itu dianggap mengandung unsur asusila. Asusila yang mana? Pemerkisian aja nggak ada kok dianggap asusila. Namun Jutek Wongso, Bang Jutek Wongso tetap membantah hal tersebut dan menyatakan bahwa dakwaan terhadap kliennya tidak mencantumkan unsur asusila, melainkan hanya pasal 340 alias pembinian berencana. Wah, payah ini. Hakimnya itu nggak terbuka. Ini dipantau masyarakat di seluruh Indonesia, mau dibikin tertutup. Mesti ada sesuatu itu, something wrong. Cara entah dari mana, mungkin dari Jakarta, ada Oto Hasibuan, ada tokoh-tokoh yang datang hari ini buat bela Akang semuanya, enggak? Nggak nyangka sama sekali. Nggak nyangka sama sekali. Saya mau denger dong, gimana bisa bertahan, satu-satu ya, cerita ya. Gimana bisa bertahan 8 tahun lebih loh di dalam tahanan, Akang kumaha? Kalau saya pribadi, udah ngelos aja, maunya udah ikhlasin aja semuanya. Berjalan apa adanya aja. Entah ini suntikan rokoknya banyak di perut untuk si ikan, telinganya tuh disundut semua. Ikan saya yang megang di Akang kuping. nih tadi saya dengar sampai gantiin adik. Gak ada di TKP, bener, gak ada di TKP, gak ada di tempat kejadian perkara, gak tahu ceritanya. nggak tahu. Terus bisa kepikiran ya udahlah saya aja lah. Baik. Enggak, kamu tabah. Akang luar biasa banget kok Kang. Dia puasa terus dia di dalam. Puasa terus dalam di selama 8 tahun. lapas waktu kita di kebun warung, dia puasa terus. Jadi kita datang ini. Semuanya pada puasa semua. Ini gimana caranya bisa bertahan selama 8 tahun ini? Kita punya aturan susah. Syukur ya udah dapat momen ini ya. Mudah-mudahan PK-nya ada hasilnya ya. Ikut dukung doa ya biar berhasil. Sukses ya semuanya ya, doa yang terbaik ya. Udah keajaiban hari ini udah datang semuanya itu. Ini kok. Apa bedanya? Dulu mencekam. Ya. Gimana mencekamnya? Mencekamnya gimana? Rivaldi. Mencekamnya gimana? Tutup. Sekarang udah bisa terbuka semua, saya juga bisa hadir, teman-teman media juga bisa hadir ya. Ya, ini makanan nih. Gimana tadi udah ikut? Beda banget. Di sini udah cerita dulu lah. Bang. Beda sekali sama 2016. Beda. Apa bedanya? Enggak. Mencekamnya itu gimana emang 2016? Sebelah. Surat gimana? Seram. Emang waktu itu Kak Eka diapain emang sebelum sidang? Nggak apa-apa. Minum dulu. Ini adab namanya. Gimana apa bedanya sama 2016 lalu? Kalau 2016 Saya udah gak bisa berkata-kata ya. Tapi hari ini seneng gak ada banyak orang yang dukung hari ini? Itu bedanya sama 2016 lalu.
LPS kalau guys. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Udah kami cekapkan sidangnya. Udah kami cekapkan sidangnya ya. Alhamdulillah. Biasa ya, sehat-sehat ya. Tadi gimana? Beda ya sidangnya sama 2016 Ibu ikut nggak? 2016 ikut. 2016 ikut. Lihat beda nggak tadi sidangnya sama yang Luaran loh. 2016 gimana? 2016 emang sidangnya gimana? Sidangnya tertutup di luar aja. Di luar aja. Iya. Ibu nggak bisa, berarti hanya di halaman sini. Iya, gesoran. Bapak juga nggak bisa masuk. Pak siapa sih namanya Pak? Pak Nurdin. Pak Nurdin, Ibu Ibu Sarti. Ibu Sarti. Ini 2016 benar-benar beda banget. Beda dong. Ini nggak ada wartawan yang banyak datang gitu ya. Cuman keluarga aja yang di dalam rumah pengacara. Alhamdulillah sekarang. Ya. Mudah-mudahan ya hasilnya bagus ya. Amin. Amin, amin robbal alamin. Tadi udah bisa lihat ya. Iya. Alhamdulillah. 8 tahun tapi nunggunya lama banget. Alhamdulillah 2016 kan. Ini September. Iya benar Mas 8 tahun lebih. Iya. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya Bu ya. Amin, amin. Sekarang udah nggak duduk di lantai lagi, bisa duduk di dalam. Bisa di dalam ya. Jadi duduk di kursi kan? Sama ibu. Iya, benar. Ya sehat-sehat ya. Iya, iya. Sehat-sehat, mudah-mudahan hasilnya Iya. bagus lah. Amin. Tadi saya mau konfirmasi tadi soal sempet ada permintaan dari majelis hakim untuk sidangnya tertutup nih. Iya, jadi memang ini debatable sebenarnya. Kami memahami sikap hakim yang menyatakan seperti itu sesuai dengan ketentuan pasal 57 KUHP ya. Tetapi biar bagaimanapun kita lihat kondisinya bahwa kasus